Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febiandra, peserta pelatihan kepemimpinan administrator tingkat angkatan 1 kelompok 3 pada PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Bukit Tinggi tahun 2025. Pada video kali ini saya akan menyampaikan materi dengan tema kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Negara kita Indonesia berdiri atas dasar keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Bhinneka Tunggal Ika itulah semboyan yang menyatakan keragaman Indonesia. Keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan apabila disatukan dengan semangat nasionalisme, semangat mencintai tanah air, menjaga persatuan bangsa, dan berkomitmen pada cita-cita bersama. Ideologi Pancasila menjadi pedoman hidup bersama di tengah keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Untuk mewujudkan persatuan di atas kepentingan pribadi dan golongan melalui nilai-nilai toleransi dan kebersamaan yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila menjadi sumber penguat nasionalisme. Dalam era globalisasi, muncul tantangan berupa lunturnya nasionalisme dan meningkatnya individualisme, pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, radikalisme dan intoleransi, ketidakadilan sosial dan ekonomi, politik identitas dan ujaran kebencian, serta dampak teknologi dan media sosial yang menyebarkan misinformasi sehingga mengikis kepercayaan dan menimbulkan perpecahan antar sesama. Kita butuh sebuah kepemimpinan yang mampu mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan bangsa ini untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia, menjaga persatuan dalam keberagaman, menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, serta memberikan arah bagi pembangunan karakter yang positif di tengah arus perubahan dunia saat ini. Kepemimpinannya kepemimpinan Pancasila. Pemimpin Pancasila harus bermoral dan berakhlak mulia, demokratis dan partisipatif, inklusif, merangkul keberagaman, adil dalam mengambil keputusan, dan menjunjung tinggi persatuan. Kepemimpinan Pancasila adalah kepemimpinan yang menerapkan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sarana untuk memperkuat persatuan, mengatasi perbedaan, serta menumbuhkan nasionalisme semangat kebangsaan. Bagaimana menumbuhkan nasionalisme? Nasionalisme dapat kita tumbuhkan melalui pendidikan karakter, mengintegrasikan nilai nasionalisme dalam kurikulum sekolah misalnya, atau melalui keteladanan pemimpin. Bagaimana pemimpin harus menunjukkan sikap nasionalis dalam kebijakan maupun perilakunya. Kemudian melalui budaya lokal, bagaimana memperkuat identitas bangsa melalui pelestarian seni, budaya, dan bahasa daerah. Kemudian melalui pemanfaatan teknologi positif, bagaimana menggunakan media sosial untuk menyebarkan konten kebangsaan. Kemudian dengan partisipasi masyarakat, karena masyarakat perlu aktif dalam kegiatan sosial, gotong royong, dan menjaga persatuan. Lalu bagaimana menerapkan kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme? Dalam bidang politik, pemimpin menjalankan pemerintahan berdasarkan musyawarah, demokrasi, dan mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam bidang ekonomi, pemimpin memperjuangkan pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Dalam bidang sosial budaya, pemimpin menjaga keberagaman, menghargai perbedaan, serta memperkuat persatuan bangsa. Dalam bidang pendidikan, pemimpin mendukung lahirnya generasi yang berkarakter, berjiwa nasionalis, dan berlandaskan Pancasila.
Kemudian di pelayanan publik, kita sebagai ASN juga mampu melakukan sesuatu dalam urusan KPU-an, melaksanakan tugas dan pokok dan fungsi dalam melakukan pembangunan, perbaikan, pemeliharaan jalan, dan satu tujuan hanya untuk melancarkan akses transportasi masyarakat. Kemudian dalam urusan perumahan, mulai dari pemilihan calon penerima dengan mengutamakan masyarakat miskin yang sangat membutuhkan hunian yang layak tanpa melihat etnis, suku, maupun faktor kedekatan maupun kekeluargaan, sehingga proses pelaksanaannya berpegang teguh pada kaedah-kaedah pembangunan yang aman, berintegritas, berkinerja dalam rangka pelayanan publik yang utama. Dalam urusan kependudukan, bagaimana seorang petugas loket di kantor pelayanan publik memberikan pelayanan ramah, cepat, dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Nah, itulah yang dapat dilakukan oleh ASN. Kemudian bagaimana kepemimpinan Pancasila dapat menjawab tantangan? Nah, runtuhnya nasionalisme dapat kita lakukan dengan penguatan pendidikan dan pemahaman Pancasila. Radikalisme dan intoleransi dilakukan dengan membuat dan menegakkan regulasi yang adil dan tidak diskriminatif. Menangkal pengaruh ideologi dan misinformasi dapat dilakukan dengan meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu memilah informasi yang benar. Kemudian bagaimana menciptakan keadilan sosial dan ekonomi dapat dilakukan dengan berinvestasi pada sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan. Kemudian mengurangi politik dan identitas dan ujaran kebencian. Bagaimana masyarakat dalam pengambilan keputusan menjunjung tinggi demokrasi demi kepentingan bangsa secara keseluruhan. Mari bersama kita wujudkan kepemimpinan yang berkarakter Pancasila demi Indonesia yang kita cintai. Mari jaga semangat nasionalisme agar bangsa ini menjadi besar dan mencapai cita-citanya. Demikian video singkat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.